Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Danang Adam Maulana mau menjelaskan tentang algoritma naive Bayes. Nah, langsung saja. Pengertian algoritma naive Bayes merupakan sebuah metode klasifikasi menggunakan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes. Algoritma naive Bayes memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga dikenal sebagai teori Bayes. Ciri utama dari naive Bayes classifier adalah asumsi yang sangat kuat, naif, akan independensi dari masing-masing kondisi atau kejadian. Nah, naive Bayes classifier bekerja sangat baik dibandingkan dengan model classifier lainnya. Hal ini dibuktikan pada jurnal Shemali, Daniela, Chris, Hinde, and Roger G. Stone, Naive Bayes versus Decision Tree versus Neural Network in the Classification of Training Web Page di tahun 2009 mengatakan bahwa Naive Bayes classifier memiliki tingkatan akurasi yang lebih baik dibandingkan metode classifier lainnya. Keuntungan penggunaan adalah bahwa metode ini hanya membutuhkan jumlah data pelatihan atau training data yang kecil untuk menentukan estimasi parameter yang diperlukan dalam proses pengklasifikasian. Karena yang diasumsikan sebagai variabel independen, maka hanya variabel dari suatu variabel dalam sebuah kelas yang dibutuhkan untuk menentukan klasifikasi, bukan keseluruhan dari matriks kovarian. Untuk tahapan dari proses algoritma naive Bayes adalah yang pertama itu menghitung jumlah kelas atau label, yang kedua menghitung jumlah kasus per kelas, yang ketiga kalikan semua variabel kelas, dan yang keempat bandingkan hasil per kelas. Oke. Untuk kelebihan dan kekurangan dari naive Bayes yaitu untuk kelebihannya mudah untuk dibuat dan hasilnya bagus. Tapi kekurangannya, asumsi independence antara atribut membuat akurasi berkurang karena biasanya ada keterkaitan. Nah, ini ada contoh perhitungan Bayes. Dan ini adalah rumus Bayes yang pertama. Untuk keterangannya, X data dengan kelas yang belum diketahui, C. Hipotesis data merupakan sebuah kelas spesifik. P. Cx. Probabilitas hipotesis berdasarkan kondisi posteriori probability. Untuk PC, probabilitas hipotesis yaitu prior probability. PXC, probabilitas berdasarkan kondisi pada hipotesis, dan PX probabilitas C. Nah, rumus di atas menjelaskan bahwa peluang masuknya sampel karakteristik tentu dalam kelas C atau posterior adalah peluang munculnya kelas C. Sebelum masuknya sampel tersebut seringkali disebut prior. Nah, tadi dikali dengan peluang kemunculan karakteristik sampel pada kelas C disebut juga likelihood, dibagi dengan peluang kemunculan karakteristik sampel secara global disebut juga evidence. Karena itu rumus di atas dapat pula ditulis sebagai berikut. Nah, ini untuk rumus Bayes kedua. Nilai evidence selalu tetap untuk setiap kelas pada satu sampel. Nilai dari posterior tersebut nantinya akan dibandingkan dengan nilai-nilai posterior kelas lainnya untuk menentukan ke kelas apa suatu sampel akan diklasifikasikan. Penjabaran lebih lanjut rumus Bayes tersebut dilakukan dengan menjabarkan menggunakan aturan perkalian seperti ini. Ini rumus Bayes yang ketiga. Dapat dilihat bahwa hasil penjabaran tersebut menyebabkan semakin banyak dan semakin kompleksnya faktor-faktor syarat yang mempengaruhi nilai probabilitas yang hampir mustahil untuk dianalisa satu persatu, ya. Nah, akibatnya
perhitungan tersebut menjadi sulit untuk dilakukan. Disinilah digunakannya asumsi independensi yang sangat tinggi, yaitu naif, bahwa masing-masing petunjuk saling bebas atau independen satu sama lain. Dengan asumsi tersebut, maka berlaku suatu kesamaan seperti berikut ini. Ada rumus Bayes yang keempat dan rumus Bayes yang kelima. Persamaan di atas merupakan teori dari teorema Naive-Bayes yang selanjutnya akan digunakan dalam proses klasifikasi. Untuk klasifikasi dengan data kontinu digunakan rumus densitas Gauss. Seperti ini. Untuk keterangannya, P adalah peluang, C atribut KI, XI atribut KI, X I kecil adalah X kecil I nilai atribut KI, Y adalah kelas yang dicari, YJ adalah subkelas Y yang dicari, U adalah mean menyatakan rata-rata dari seluruh atribut, dan O adalah deviasi standar menyatakan varian dari seluruh atribut. Nah, ini ada rumus mean dan rumus deviasi standar. Lalu Laplace correction. Laplace correction atau additive smoothing adalah suatu cara untuk menangani nilai probabilitas 0. Dari sekian banyak data di training set, pada step perhitungannya datanya ditambah 1 dan tidak akan membuat perbedaan yang berarti pada estimasi probabilitas sehingga bisa menghindari kasus nilai probabilitas 0. Nah, ini ada rumus Laplace smoothing di mana nilai K adalah jumlah kelas atau bin dari atribut MI. Nah, sebagai contoh dari penjelasan ini, asumsikan ada kelas Y sama dengan yes di suatu training set memiliki 1000 sampel. Ada 0 sampel dengan income sama dengan low, 990 sampel dengan income medium, dan 10 sampel dengan income high. Nah, probabilitas dari kejadian ini tanpa Laplacian correction adalah 0,0.990 dari 990 dan ke 1000, dan 0,010 dari 10 dari 1000 tadi menggunakan Laplacian correction dari 3 sampel di atas. Nah, diasumsikan ada satu sampel lagi untuk masing-masing nilai income. Dengan cara ini didapatkan probabilitas sebagai berikut. Dibulatkan menjadi 3 angka di belakang koma. 1/1003 sama dengan 0.01. 991/1003 sama dengan 0.988, dan 11/1003 sama dengan 0.011. Probabilitas yang dibenarkan hasilnya tidak berbeda jauh dari hasil probabilitas sebelumnya, sehingga nilai probabilitas 0 dapat dihindari. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.